Selamat sore Mira dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi sistem pengeluaran pemerintah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Kak Fatu Bagus, dan yang kedua ada Novia Kokali, dan yang terakhir ada Asfiani Urang. Kita masuk pada materi. Yang pertama, teori pengeluaran negara. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Wegner, berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara atau daerah. Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara atau pemerintah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat mencakup yang pertama, mempersiapkan, memelihara dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial termasuk yaitu fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan, dan sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai dianggarkan melalui APBN atau APBD dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui kas negara atau kas daerah. Topik yang ketiga yaitu macam-macam pengeluaran negara atau daerah. Menurut organisasi terdiri dari yang pertama pemerintah pusat, yang kedua pemerintah provinsi, dan yang ketiga pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan menurut sifat yaitu terdiri dari yang pertama pengeluaran investasi, yang kedua penggelaran penciptaan lapangan kerja, yang ketiga pengeluaran kesejahteraan masyarakat, yang keempat pengeluaran penghematan masa depan, dan yang kelima pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran pemerintah pusat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi yang pertama pengeluaran untuk belanja, yaitu belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, dana yang dialokasikan ke daerah, yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan penyesuaian. Sedangkan pengeluaran pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam APBD provinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi yang pertama pengeluaran untuk belanja, yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Dan belanja modal terdiri dari belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak tersangka. 4. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya. Jenis-jenis pengeluaran negara menurut sifatnya yang pertama pengeluaran investasi. Pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya,
pengeluaran untuk membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. 2. Pengeluaran penciptaan lapangan kerja. Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 3. Pengeluaran kesejahteraan rakyat. Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira, misalnya pengeluaran untuk membangun tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. 4. Pengeluaran penghematan masa depan. Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini, akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan, masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain-lain. 5. Pengeluaran yang tidak produktif. Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang. 5. Analisis kebijakan pengeluaran negara atau daerah. Analisis kebijakan program pengeluaran negara diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara. Analisis kebijakan pengeluaran negara dapat dilakukan melalui 9 tahap kegiatan, mencakup yang pertama, perlunya program pengeluaran negara. 2. Kegagalan pasar yang terjadi pada program pengeluaran negara. 3. Alternatif intervensi pemerintah melalui program pengeluaran negara. 4. Rancangan fitur khusus dari program pengeluaran negara. 5. Respon sektor swasta. 6. Konsekuensi efisiensi. 7. Trade-off efisiensi equity. 8. Sasaran kebijakan publik. Dan 9. Proses politik. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kami kelompok 8. Thank you for listening.